Bab 705. Siapa yang bernama Tai? Ketua Partai Tianmen. Kingston Jiang sedikit terkejut. Berbalik lagi, melihat ke depan, menatap Klutang yang mengenakan jubah hitam besar, mengerutkan kening dan bergumam, apakah dia adalah ketua Partai Tianmen? Dia tidak terlalu memikirkannya. Berbalik untuk melihat Ronnie Ouyang. Raut wajah Ronnie Ouyang terlihat bagus, uban di kepalanya juga sudah menghilang, dia terlihat jauh lebih muda. Dia tampak serius dan berkata di dalam hatinya, sepertinya Ronnie Ouyang telah sepenuhnya menyerap pil batin Tortura. Pada awalnya dia berada di tingkat alam ke-8, tidak tahu sudah sampai mana tingkat kultivasinya sekarang, tidak tahu dia sudah berada di level langit keberapa. Setelah sedikit tercengang, dia baru bereaksi, memandang Ronnie Ouyang, dan berkata dengan datar, "Aku mendengar bahwa terakhir kali saat aku berada di Partai Tianshan, setelah aku diserang oleh Pangeran Jiu dan jatuh pingsan, kamu mengirim seseorang untuk memburuku. Benarkah? Apakah ada hal seperti itu?" Ronnie Ouyang menatap anak buah yang bertopeng di sebelahnya. Anak buahnya tiba-tiba menggelengkan kepala. Kemudian dia tertawa dan berkata, "Kakak Jiang, dari mana kamu mendengar ucapan yang tak berdasar ini? Dari mana aku pernah melakukan hal seperti itu? Aku sangat mengagumimu, bagaimana mungkin aku menyerangmu? Meskipun kita bermusuhan, tetapi aku percaya bahwa tidak ada musuh yang abadi." Kingston Jiang tersenyum tipis, dan berbalik tanpa banyak bicara pada Ronnie Ouyang. Setelah dia pergi, wajah Ronnie Ouyang berangsur-angsur menggelap, dan dia berkata dengan dingin, "Dasar bocah, jika tidak ada gunanya untukku, maka hanya terdapat satu jalan, yaitu jalan kematian." Kingston Jiang pergi dan mulai mendaki. Kemunculan Ronnie Ouyang berada dalam ekspektasinya. Penampilan Ronnie Ouyang telah berubah, membuatnya tahu bahwa Ronnie Ouyang yang sekarang sangat menakutkan, mungkin dia telah mencapai tingkat seperti yang dimiliki Felix Murong pada saat di konferensi Gunung Tianshan. Dengan kata lain, dia sudah mencapai level langit kedua. Mudah-mudahan kali ini tidak banyak petarung negara Dacia yang muncul, kalau tidak akan kacau balau. Kingston Jiang menghela napas dalam-dalam. Gunung Olympus sangat tinggi. Ketinggiannya mencapai lebih dari 13.000 meter. Gunung ini merupakan puncak tertinggi ketiga di dunia. Kingston Jiang telah mencapai puncak gunung. Suhu di puncak gunung sangat rendah, tempat itu tertutup salju sepanjang tahun, dan langit masih sedang menurunkan salju tebal pada saat ini. Banyak orang telah muncul di puncak gunung, orang-orang ini masing-masing telah menemukan tempat, mereka semua duduk bersila di atas tanah, diam-diam menunggu kompetisi seni bela diri yang akan datang. Kingston Jiang juga menemukan batu, melambaikan tangannya, salju di atas batu itu langsung meleleh, dia duduk dan mengeluarkan sebatang rokok, energi Qi berubah menjadi nyala api. Menggunakan api energi Qi untuk menyalakan sebatang rokok. Sambil merokok, dia melihat orang-orang di sekitar. Dia tidak mengenal orang-orang ini. Dia memberi perhatian khusus pada orang yang memakai topeng yang mengerikan. Ronnie Ouyang mengatakan bahwa orang ini adalah ketua Partai Tianmen. Partai Tianmen, dia mengetahuinya. Ini adalah partai dalam negara Dacia yang baru saja muncul belakangan ini. Partai Tianmen telah berkembang sangat pesat, menyapu lebih dari setengah dunia seni bela diri kuno hanya dalam waktu 2 bulan. Orang yang seperti apa ketua Partai Tianmen ini? Kingston Jiang memandang Klutang yang mengenakan topeng tidak jauh, menyentuh dagunya, dan terus menebak. Namun setelah banyak pertimbangan, dia tidak dapat mengetahui identitas ketua Partai Tianmen. Dia juga tidak memikirkannya lagi, malahan menunggu dengan sabar. Semakin banyak orang muncul di puncak gunung. Hampir semua orang ini berasal dari luar negeri, sangat sedikit master kuno dari negara Dacia, sampai saat ini hanya terdapat ketua Partai Tianmen yang bertopeng, serta Ronnie Ouyang dan beberapa orang kuat dari Sekte Gu. Kecuali mereka, Kingston Jiang tidak lagi melihat petarung lain dari negara Dacia yang muncul lagi. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Semakin banyak orang muncul di Gunung Olympus. Area kosong di puncak gunung. Ribuan orang berkumpul di sekitar. Di tengah malam,
Ribuan orang berkumpul di puncak gunung, tetapi tidak ada yang berbicara, dan suasananya tampak sedikit aneh. Malam memudar, dan langit berangsur-angsur cerah. Setelah fajar, sekelompok orang datang dari kejauhan. Orang yang memimpin adalah seseorang yang tua. Dia mengenakan jubah emas dan memegang pedang panjang yang mempesona. Pedang ini panjangnya lebih dari 2 meter dan memiliki beberapa pola misterius yang diukir pada sarung luarnya. Di belakang orang tua itu, ada juga 8 ksatria yang mengenakan jubah ungu dan emas. Ketika orang tua itu muncul, banyak orang berdiri, mata mereka tertuju padanya. Orang ini adalah Chaisis dari keluarga Kai. Dia adalah pemimpin pasukan ksatria pada saat ini, pedang ribuan dewa, yang mengendalikan kepercayaan ksatria, juga merupakan super kuat kedua dalam daftar peringkat dunia. Chaisis muncul di puncak gunung, tubuhnya berkedip, dan langsung muncul di area kosong di tengah gunung. Dia melihat sekeliling, mencari orang yang mengalahkannya pada 100 tahun yang lalu, tetapi setelah melihat sekeliling, dia tidak menemukan Felix Murong, bahkan tidak melihat beberapa master kuno negara Dacia. Wajah tuanya memiliki ekspresi kecewa. Tampaknya sebelum batas waktu, tidak mungkin untuk mengakhiri penyakit jantung yang tersisa lebih dari 100 tahun yang lalu. Meski Felix Murong tidak datang, pertukaran seni bela diri internasional harus tetap berjalan. Terima kasih karena semuanya sudah datang. Dia berbicara, meskipun dia sudah tua, tetapi suaranya sangat keras dan terdengar di telinga semua orang. Tujuan dari pertemuan pertukaran ini terutama untuk bertarung dengan master kuno negara Dacia, terutama Felix Murong dari Sekte Gu yang mengalahkanku pada 100 tahun yang lalu. Sayang sekali Felix Murong tidak dapat berpartisipasi kali ini, mungkin dia sudah mati, benar-benar sangat disayangkan. Setelah mendengar ini, mulut Kingston Jiang melengkung. Jika Felix Murong benar-benar datang untuk berpartisipasi, maka para orang kuat dari seluruh dunia sudah tidak perlu bertarung lagi. Ini pasti akan menjadi pertunjukan spesial bagi Felix Murong. Ketika Ronnie Ouyang mendengar ini, dia tersenyum tipis. Tampaknya meremehkan. Aku akan menepati janjiku, siapa yang dapat mendapatkan juara pertama, maka aku akan memberikan pedang ribuan dewa padanya, tetapi ada prasyarat, yaitu orang itu dapat mencabut pedang ribuan dewa keluar dari sarungnya. Jika orang itu dapat menariknya keluar, maka dia adalah orang yang ditunjuk oleh para dewa, dan komandan baru dari Night Legion. Suara Chaisis bergema. Kingston Jiang tidak terlalu tertarik pada pedang ribuan dewa. Jika bukan karena Felix Murong yang mengatakan bahwa pedang ini adalah kepercayaan ksatria, mengendalikan pedang ini sama dengan mengendalikan ksatria barat, dia bahkan tidak akan meliriknya. Dia menatap orang-orang di sekitarnya. Dia mengamati dan memikirkan siapa yang merupakan pemimpin Tai. Sekarang, aku mengumumkan bahwa acara pertukaran seni bela diri telah dimulai. Tidak ada aturan untuk acara pertukaran ini. Jika ada aturan, maka hanya ada satu, dan itu adalah orang kuat yang paling dihormati. Orang yang dapat berdiri sampai akhir di Gunung Olympus adalah pemenang dari acara pertukaran ini. Dia akan mendapatkan peringkat pertama dan nomor 1 di dunia. Suara Chaisis bergema melalui penonton. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang menghunus pedang mereka dan menatap sekeliling dengan waspada, karena takut orang lain akan tiba-tiba mengambil tindakan. Siapakah yang merupakan pemimpin Tai? Pada saat ini, sebuah suara bergema melalui puncak gunung. Semua orang mendengarnya dan melihatnya. Menemukan bahwa orang yang berbicara adalah master kuno negara Dacia. Orang ini masih sangat muda, bahkan bisa dikatakan sebagai orang termuda yang mengikuti acara pertukaran internasional. Orang ini adalah Kingston Jiang. Kingston Jiang berdiri dengan perlahan, berjalan ke tengah, melihat banyak orang di sekitar, dan berkata dengan datar, "Aku mendengar bahwa pemimpin Tai berada di peringkat ketiga dalam daftar peringkat dunia. Namaku adalah Kingston Jiang dan aku berasal dari negara Dacia. Selama beberapa tahun ini, aku telah bertarung dengan seluruh lawan di negara Dacia. Aku ingin bertarung dengan orang kuat dari luar negara Dacia kali ini." Suara Kingston Jiang sangat datar. Tetapi kata-kata datar itu mengandung kesombongan.
Semua orang menatap Kingston Jiang. Mereka tidak tahu dari mana asal keberanian pemuda dari negara Dacia ini. Menantang pemimpin Tai. Bukankah ini sama seperti sedang mencari kematian? Anak muda, aku mengagumi keberanianmu. Sebuah suara datang. Kingston Jiang melihat mengikuti asal suara itu datang. Bersambung.